Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramadayanti dengan NIM 180581159. Di sini saya membuat video presentasi terkait perkuliahan psikologi sosial dengan mengambil salah satu materi, yaitu di sini saya mengambil materi sikap. Baiklah, kita masuk yang pertama dari pengertian sikap. Sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi menurut para ahli, di sini saya mengambil satu definisi para ahli, yaitu menurut Sarwono tahun 2002, bahwa sikap itu adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Nah, dari pengertian sikap dan dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa sikap itu merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek sikap, di mana menurut Fishman dan Ajezen pada tahun 1975 terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan perilaku, yaitu dapat kita lihat yang pertama adanya aspek keyakinan terhadap perilaku. Keyakinan terhadap perilaku itu merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat atau hasil-hasil tertentu. Dari aspek ini merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap. Pengetahuan individu tentang objek sikap dapat pula berupa opini individu tentang hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Maka semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu yang kedua, bahwa aspek evaluasi akibat perilaku. Bahwasannya evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Nah, evaluasi atau penilaian ini dapat bersifat menguntungkan, dapat juga merugikan, berharga atau tidak berharga, dan menyenangkan atau tidak menyenangkannya. Maka semakin positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap tersebut terhadap objek tersebut. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu kita membahas teori-teori sikap. Menurut Sears dan kawan-kawan pada tahun 1992 mengelompokkan teori sikap dalam 3 kelompok berdasarkan pendekatan teorinya, yaitu teori belajar, teori insentif, dan teori kognitif. Yang pertama kita lihat yaitu teori belajar. Asumsi dasar teori ini adalah sikap yang ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Maksudnya di sini yaitu sikap dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta maupun nilai-nilai tertentu. Yang kedua yaitu teori konsistensi kognitif, di mana pendekatan ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Seseorang apabila menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadikan keyakinannya atas nilai tersebut menjadi lebih konsisten. Selanjutnya terdiri dari beberapa pandangan atau teori tentang konsistensi sikap yang pada umumnya berasumsi bahwa orang mencari konsistensi di antara kognisinya, yaitu teori keseimbangan dari Heider, teori dua faktor dari Rosenberg, yang ketiga itu teori disonansi kognitif dari Festinger, dan yang terakhir yaitu teori stimulus respon dan penguatan. Yang ketiga yaitu teori insentif, di mana sikap dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruk berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi. Dan selanjutnya individu akan mengambil alternatif yang dipandang lebih baik. Selanjutnya itu kita membahas tentang hubungan sikap dan perilaku, di mana sikap dikatakan sebagai bentuk evaluasi individu terhadap objek psikologis yang ditunjukkan dengan keyakinan-keyakinan, perasaan atau perilaku yang diharapkan.
Nah, sebagai suatu respon evaluatif, reaksi yang dinyatakan oleh sikap didasari oleh proses evaluatif dari dalam diri individu yang memberikan kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik buruknya, positif negatifnya, serta menyenangkan atau tidak menyenangkannya yang kemudian mengkristalkan sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi sikap. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.